Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan membacakan presentasi kami yang pertama. Sebelum kami membacakan presentasi ini, perkenalkan saya Dira Buana sebagai moderator, dan yang kedua Dedi Kristiadi sebagai pembaca, dan yang ketiga Dwifana Joisa sebagai pembaca. Adapun judul diskusi kami yaitu adalah tentang etika pergaulan dalam Islam dan etika berbusana Islami. Remaja dan faktor dasar pembentuk kepribadian. Dalam pertumbuhan fisiknya, maka kemasan hormon dalam tubuhnya sangat mempengaruhi kemasan seksual dengan timbulnya dorongan-dorongan seksual yang semakin hidup dan bergelora. Minat terhadap jenis kelamin lain mulai berkembang, dalam arti khusus sedang pengenalan terhadap diri sendiri ternyata masih sangat kurang. Bagaimana Islam mengarahkan pergaulan remaja? Yang pertama adalah wajib atas pria dan wanita untuk menundukkan pandangannya. Yang kedua, menutup aurat secara sempurna, tidak sekedar tutup tapi masih kelihatan lekuk tubuh dan bentuknya. Yang ketiga, larangan berpergian buat wanita tanpa muhrim sejauh perjalanan sehari semalam, atau pendapat lain seukuran jamak sholat. Yang keempat, bagi yang sudah berkeluarga, seorang istri dilarang pergi tanpa izin suami. Itulah diskusi saya yang pertama. Pembacaan diskusi berikutnya akan dibacakan oleh Dedi Kristiadi. Kepada Dedi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi Dira Buana Lubis. Yang selanjutnya adalah bagaimana Islam mengarahkan pergaulan remaja, yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah larangan bertabarut bagi wanita, atau bersolek atau berdandan untuk memperlihatkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain, kecuali untuk dirinya sendiri, untuk suaminya sendiri. Yang kedua, larangan berkelawat atau berdua-dua antara pria dan wanita di tempat sepi. Dan yang ketiga, perintah untuk menjauhi tempat-tempat yang subhat menjurus maksiat. Dan yang terakhir, Islam menyuruh pria dan wanita untuk bertakwa kepada Allah sebagai kendali internal jiwa seorang terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku. Ada kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika dan lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dalil pakaian wanita dalam Islam. Adapun dalil bahwa jilbab merupakan pakaian dalam kehidupan umum adalah hadis yang telah diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita agar keluar rumah menuju sholat Id. Maka Ummu Atiyah berkata, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah saudari meminjamkan jilbabnya kepadanya. Muttafaqun alaihi Al-Bani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dedi, yaitu etika berpakaian menurut ajaran Islam. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai, karena pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cerminan bagi seseorang yang muslim sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Lanjut, hikmah berpakaian Islami. Yang pertama, seseorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Ahwat-ahwat yang memakai jilbab insya Allah tidak akan diganggu oleh para ikhwat yang usil. Yang kedua, terjaga dari perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, terhindar dari penyakit tertentu. Yang keempat, terhindar dari azab Allah. Dan ada juga adab berpakaian bagi pria dan wanita. Pemakaian menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, perempuan menampakkan muka saja.
Yang kedua, melonggar dan tidak menyerupai lelaki seperti memakai celana jeans. Dan untuk laki-laki tidak boleh memakai baju kemeja atau kaos yang tipis dan ketat hingga menampakkan bentuk aurat, lalu menutup aurat antara pusat ke lutut, dan tidak memakai pakaian yang menyerupai wanita. Menutup aurat itu adalah wajib. Saya akan menyampaikan kepada semua teman-teman saya agar ikut panduan agama. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Pakaian adalah lambang hati kita. Hati kita yang baik akan memakai pakaian yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jangan memperhatikan kewajiban ini. Berubahlah sekarang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, akan kita bahas dan didiskusikan di saat pertemuan berikutnya. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.